Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal Arifin dari Brebes. Brebes Jawa Tengah. Keluh kesahnya apa? Tolong diceritakan supaya pada intinya saja, pada pokoknya nggak usah berbelit-belit, pada intinya ya. Pada intinya. Awalnya dari warung, sejak saya meninggal karena leukemia. Saya kena donor darah sama almarhum saya. Terus setelah berangkat ke Jakarta ke warung, saya kan pegang warung, punya orang dibagi hasil, ada bosnya. Terus saya sejak almarhum meninggal, saya pulang ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta ke warung. Jangan kopi, Saya mimpi dikasih mobil. Alhamdulillah. Istri saya mimpi buang kotoran, bersihin kotoran banyak, kotoran manusia. Nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, langsung pada intinya. Iya. Masalah sukma itu. Iya, jadi saya mimpinya itu di sananya itu disuruh kerja terus dikasih duit. Ya. Jadi saya sakit-sakitan terus. Dikasih makannya pakai telur yang ungu, yang basi itu yang banyak batunya di sananya. Terus saya bangun lemes, kunang-kunang. Enggak, ceritakan yang masalah sukma saja. Oh iya, itu masalah. Itu kan berbelit-belit. Tuh. Coba cerita-cerita sampai. Jadi gini, saudara saya ini kan berobat ke paranormal di Brebes. Menurut versinya paranormal di sana, sepupu saya ini sukmanya ditahan. Apa? Sukmanya ditahan untuk dijadikan tumbal sama bos waktu di seafood, di usaha seafoodnya ini gitu. Terus beliau ini Mas Jena disuruh beli kambing ya, disuruh beli kambing satu, tapi belum setuju juga, disebut sakit. Kadang kalau jam-jam tertentu itu drop itu terus tapi suka kemasukan nggak masnya? Cuma lewat mimpi aja gitu. Maksudnya tuh itu benar nggak sih Gus, ada sukma bisa ditahan gitu kan? Apanya? Raganya. Oh, raganya. Jadi raganya saya itu ditukar sama jin. Oh gitu. Olahraga. Raganya lawan jin. Satunya kan ada. Jadi itu gimana kalau Raga dalam saudara saya itu ini sudah 8 paranormal, ini Gus yang ke-9, tapi nggak ada yang sembuh. 3 hari kumat lagi. Nanti kalau kumat lagi tak citak. Ya. Oke, jadi begini ya. Habis siapa yang bunyi? Di silent dulu Pak, yang punya HP semua di silent, jadi enak, jadi silent aja. Jadi mengenai masalah tadi pertanyaan yang tidak sebenarnya itu masalah sukma, itu tidak di ranah beliau, tapi beliau mematahkan bilang raganya ditukar pakai apa? Jadi jinnya dimasukin ke situ, caranya bagaimana? Enggak, cara masukinnya itu bagaimana? Enggak tahu. Ya biasa aja kan. Oh, sarafnya ketarik. Ditarik kemana? Oh gitu. Begini ya. Pertama, yaitu sukma. Jadi sahabat-sahabatku semua yang sedang menonton, tolong dengarkan. Boleh dipakai, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak, sok terserah masing-masing. Akan tetapi ini adalah pengalaman saya dan keluarga saya, dan saya sudah mentaskhihkan kepada guru-guru saya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Jadi begini, mengenai sukma, jangan mudah percaya dengan siapapun
yang mengatasnamakan sukma itu bisa dipindah, ditarik atau diambil. Kalaupun bisa dipindah, siapa yang memindah? Emang lu siapa? Begitu kan? Emang lu siapa? Gaya-gaya amat mindahin sukma, narik sukma, atau mindah sukma, narik sukma, terus apa itu? Pokoknya begitulah bab sukma gitu. Bab sukma ya. Jadi kita harus mengetahui dulu bab gaibnya. Jadi bab gaib, bab sir. Bab sir itu bab rahasia. Sukma itu apa sih? Ada yang tahu sukma? Ada yang tahu sukma? Gak ada yang tahu? Apa? Roh. Roh atau nyawa. Tepat sekali. Roh atau nyawa atau sukma itu hanya hanya diganti sebuah kalimat katanya saja. Akan tetapi intinya adalah sama, nyawa, roh, dan sukma. Kita punya apa? Kita punya raga, kita punya badan, kita punya badan, dan badan ini wadah diisi. Isinya apa? Roh atau sukma atau nyawa. Dan nyawa, roh, sukma ini adalah satu. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita roh, sukma atau nyawa. Dan yang berhak dan yang mampu menarik nyawa itu siapa? Allah. Malaikat sekalipun tak akan mampu menarik nyawa manusia. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya, tanpa izin Allah. Begitu. Istighfar, Pak, istighfar. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan orang. Saya tidak menyebutkan nama, tapi di sini marilah saya mengajak, mari kita bareng-bareng berjamaah untuk cerdas secara akal sehat, ya, secara akal sehat, nalar atau tidak, itu masuk akal atau tidak, begitu. Sukma itu nyawa, roh atau sukma itu yang memberikan adalah Allah. Yang bisa mencabut juga Allah, yang bisa memindahkan juga Allah, bukan manusia. Dan manusia tak akan mampu walaupun mengatasnamakan atas izin Allah. Dusta di situ. Ya, dusta, bohong. Kalaupun ada saya pura-pura, rohnya Mas ini saya pindah ke sini. Saya bilang begitu, kalau di depan orang awam pasti percaya. Tapi kalau di depan orang sesama praktisi pasti akan dipatahkan. Namun biasanya dunia praktisi itu tidak boleh sikut-sikutan. Tapi saya mendapatkan perintah dari guru saya Al-Habib Lutfi untuk mengkikis dan untuk mensterilkan dunia hikmah yang notabene sebenarnya adalah dunianya para santri, dunia para ulama, bukan dunianya para dukun. Ya, jadi banyak sekali yang mengatasnamakan ilmu hikmah, ternyata bukan ilmu hikmah. Hikmah yang sebenarnya adalah orang ahli hikmah yang sebenarnya adalah di mana orang tersebut ahli berdoa. Hikmah itu adalah doa. Bukan ahli pengobatan, bukan ahli penarikan pusaka, bukan ahli sulapan, ahli debus dan lain-lainnya. Bukan, itu bukan ahli hikmah. Bukan gerbek dukun santet, itu bukan ahli hikmah.
ahli hikmah yang sebenarnya adalah orang yang ahli berdoa. Seperti itu. Jadi jangan mudah keliru. Jangan mudah keliru. Dan sukma itu tidak bisa dipindah tangan melalui tangan manusia. Karena sesama jasad. Ini wadah kasar, saya wadah kasar. Jadi segala sesuatu yang nampak, yang nyata, yang kelihatan, yang wujud di dunia ini adalah kasar. Yang halus itu adalah angin, nyawa, jin, malaikat, Allah, surga dan neraka, pahala dan dosa itu gaib. Tuh. Tentu panjenengan semua juga gaib, tapi ada rasanya sedap. Gitu. Kalau itu udah siapa yang itu tadi. Jadi seperti itu. Sukma tidak bisa dipindahkan melalui tangan manusia. Misalkan sukmanya Mas ini saya pindah ke sini, itu bohong. Walaupun ini kesurupan, kalaupun kesurupan seharusnya wataknya mirip ini, dan seharusnya ini langsung pingsan tertidur. Kalau tidurnya masih bernafas itu bohong. Kalau sukma sudah ditarik, yang artinya orang tersebut tidak bernafas lagi. Karena sukmanya dipindah ke sini, berarti jasadnya ini ada dua sukma. Begitu. Sedangkan satu wadah itu hanya satu sukma, satunya wa. Ya, seperti itu. Jadi saya Nur Syamsul Al-Fakir bertanggung jawab jangan mudah terkecoh sama oknum. Jangan mudah dibohongi. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan ustaz, mengatasnamakan apalah gendanya. Pakaiannya pakai sorban sekalipun, pakaiannya pakai jubah sekalipun, pakai peci sekalipun, haji 1000 kali, hafid Quran, bahkan tadarus Quran 1000 kali. Jangan mudah percaya, dusta. Tuh, ini zaman sudah akhir. Ini zaman sudah akhir. Berhati-hatilah. Seperti itu. Jadi berhati-hatilah. Itu bab sukma. Terus yang kedua mengenai tadi ditukar jasad, ditukar sama jin. Ya. Katanya siapa? Jinnya masih kepala. Kata orangnya jinnya masuk ke situ. Iya, cuman saya raganya itu di sana dipermaini, cuman katanya batas waktunya itu 10 bulan. Langsung raga sampean ke, maksudnya biar pikirannya pikirin penyakit ya. Terus Raga sampean pindah kemana? ya dibawa ke orangnya nggak tahu sih. Gini ya, raga itu wadah atau jasad. Kalau jasad ini diganti atau ditukar sama jin, yang artinya nggak bisa dicubit, ya nggak bisa dicubit seperti itu. Karena ini wadah kasar, ini jasad, atau ini yang diartikan apa tadi? Raga. Ini raga. Raga itu bahasa Indonesia. Ya. Jasad atau raga atau wadah tubuh. Kalau ditukar sama jin, lah kok yo goblok men. Paranormale. Nah, kalau paranormal yang melihat saya nggak terima, temui saya Nur Syamsul. Bagi paranormal yang pernah menangani mas ini nggak terima, temui saya. Itu. Buktikan kalau memang mampu, pindahkan raga saya, tukarkan raga saya dengan raganya jin. Memang saya goblok. Belajar kalau setengah-setengah ya kayak gitu, hanya mengandalkan amplop tamu. Ditarik gak? Enggak. Saya ikhlasnya. Alhamdulillah saya ikhlasnya. Tapi ya innalillahi statementnya itu innalillahi. Jadi
raga itu wadah jasad. Ini badan ini jasad. Ini benda keras, barang keras, barang atos. Nak nganteng diasmu iki benjut. Ngono ya. Ngoten. Jadi tubuh ini tidak bisa ditukar sama jin. Lah kok enak banget ditukar sama jin, terus tubuh ini ikut sama orang, ikut sama paranormalnya. Tapi kenapa bisa kemana-mana masnya ini? Stres sama stres itu. Aduh, ada-ada aja paranormal. Udah, yang penting jangan mikirin apa kata paranormal, apa kata dukun-dukun, apa kata yang bergelar kiai ataupun ustadz sekalipun yang ngomongnya nggak jelas ya, waktu ngalor itu kita ngulur ya. Jangan mudah percaya. Sugestikan, masukkan sugesti ke dalam tubuh sampean, percaya sama Allah bahwa sembuh. Udah gitu aja. Jangan mikirin sakit, buang pikiran sakit, tapi ambil pikiran sembuh. Karena kalau sampai tidak mensugesti diri sampai, maka susah untuk sembuh. Obat yang sesungguhnya adalah diri sampean sendiri. Berimanlah kepada Allah. Itu bab sukma sama bab penukaran antara raga dan jin. Raga kepada jin. Jadi ini apa namanya? Kayak seperti ini ya, penggadean ya. Raga digadekan ke jin gitu ya, itu keren ya. Itu tukar tambah gitu. Aduh, ada-ada aja. Terus ibunya gimana ibu? Tadi ibu? Kelas 6 pelajaran setiap minggu, setiap bulan, setiap kelas yang dipanggil terus sama gurunya PR. Ya tadi bahas sukma juga kan. Nah, coba sini. Bicarakan tentang sukma juga. Coba. Pegang. Sudah berobat. Indikunya dibilang sudah tertutup. Tapi sukmanya ke bawah 1. Sukmanya ke bawah 1. Katanya seperti itu. Yang bawah siapa? Pasien berikutnya. Iya udah pasti yang bawa jin kali. Yang Saya bawa sendiri jin. juga tidak tahu. Lah emang manusia punya sukma berapa? Pasien berikutnya Iya, pasien berikutnya. baru 2 bulan yang lalu saya udah tua Gus. Baru 2 bulan yang lalu saya berobat, dikasih air, suruh minum, suruh untuk musab mandi. Iya, ini belum ada perkembangan, baru berani ke kamar mandi. Katanya yang ngobatin gimana? Indikunya sudah tertutup. Indikunya sudah tertutup. Kenyataannya? Tapi sukanya ke bawah 1. Tapi indikunya kenyataannya bagaimana? Ya, untuk pelajaran sekolah, ngaji itu nggak bisa masuk-masuk. Oh gitu. Kayak ibarat air nggak dimasukin tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi saya capek Gus, pengen yang udah dewasa, udah akil balik untuk cara sesuci kita. Ya. Dan kemarin itu berobat ke daerah mana? Berobatnya ke daerah mana? Udah ceritanya aja. Gak apa-apa. Saya yang bertanggung jawab. Kan saya ngefans sama dia di Rawasapi kemarin. Di mana? Rawasapi, Tambun, Bekasi. Oh, Bekasi. Oh gitu. Disebut gak? Bu, biar tahu Bu. Biar tahu nih. Request nih banyak orang. Sebut Bu. Pengalaman Bu, nggak apa-apa. Saya kan YouTube semua yang gerbek dukun saya setiap malam saya tonton dari Pak Ujang Bustami sampai Gus Mas Samsul, sampai Gus Samsudin, sampai Ustadz Nasihin, semua saya ini. Tapi saya ikhtiar hakikat karena saya capek ngerasain anak udah gede, perempuan, cara sesuci belum mudeng, cara berwudu. Ini kemarin pagi aja masih ditambahin wudu sama Ustadz di Masjid Ar-Rodoh Semper Barat. Tapi nggak masuk Gus. Untuk kedepannya kita jadi Malah kesana kesini. Berobatnya kemana sama siapa? Paranormal atau dukun atau kiai atau ustadz atau apa?
Ya, disebutnya Gus ya. Disebutnya Gus. Gus Nur Samson. Sekarang sama Gus Nur Samsun. Samson. Aduh. Terus. Kemarin Gus Idris. Oh gitu. Terus apa tanggapannya? Indigonya sudah tertutup, Indigonya tapi sudah tertutup. sukmanya ke bawah satu. Itu aja jawabannya. Oh jawabannya begitu. Udah. Udah. Mau ngomong nggak? Tes Halo Bandung gitu. Saya mau tanya. Jawab ya. Sebentar. Ini dilihat orang banyak ini itu seluruh dunia. Memang indigo bener nggak? Benar. Pernah melihat apa? Malu. Jadi begini sahabat-sahabat. Kalau saya melihat adiknya ini tidak indigo, karena indigo itu ada ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya tidak bisa saya sebutkan karena nanti takutnya kalau saya sebutkan itu banyak orang yang mengaku-ngaku. Seperti itu. Jadi indigo dengan karomah dan mata batin itu beda. Ya, mata batin itu adalah mata hati. Batin itu adalah hati. Batin itu rasa. Rasa itu letaknya di hati. Mata itu untuk melihat, yang artinya mata hati. Hati kita harus melihat dalam keadaan lingkungan kita. Apabila ada tetangga kita yang sedang kelaparan, seandainya kita punya makanan satu piring, nasi sepiring, maka di situ wajib hukumnya untuk berbagi. Seperti itu. Itu namanya mata batin. Bukan mata ini melihat bangsa gaib, bangsa jin. Bukan. Ya. Jadi jangan mudah terkecoh dengan kalimat-kalimat yang unik. Mata batin itu mata hati. Yang mau toleransi, yang mau gotong royong, yang mau saling membantu sesama. Itu mata hati, mata batin. Itu ya. Sahabat-sahabat yang sedang menonton setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Jadi mata batin itu mata hati, bukan mata ini untuk melihat bangsa gaib. Kalau mata ini bisa melihat bangsa gaib, itu adalah karomah atas izin Allah, bukan mata batin. Dan kalau untuk bisa melihat bangsa gaib, itu bisa dilihat ciri-cirinya istiqomah. Karena karomah akan kita dapatkan apabila kita sudah istiqomah seperti itu. Jadi jangan berharap kita mendapatkan suatu gaji uang tanpa bekerja. Ya, kita harus istiqomah baru mendapatkan karomah. Karomah tidak bisa diminta. Karomah itu atas bonus dari Allah. Jadi itu terserah Allah memberikan karomah kepada siapa. Itu pilihan-pilihan. Jadi jangan terlalu nafsu untuk bisa melihat bangsa gaib. Justru harusnya bangga dan senang karena nggak bisa melihat bangsa gaib. Mengerikan, ya, mengerikan. Jadi adiknya ini kalau saya lihat tidak indigo. Dan kalau mengenai yang ngobatin tadi siapa namanya lupa, Gus atau siapa itu, jadi begini. Jangan kita terus mengatasnamakan gelar, nasab dan lain-lainnya, pangkat kita terus untuk memperdaya masyarakat. Itu seikhlasnya ya? Atau mahal? Seikhlasnya, alhamdulillah. Mediumisasi, mediator. Kalau pakai mediator bayar ya? 5 juta. Oh 500.000, murah. Oh gitu. Soalnya ada yang pakai mediator ditarif berjuta-juta ada. Terus dikatakan ini sakit santet, padahal bukan santet, ini santet. Ditakut-takuti supaya apa? Supaya nanti diangkat santetnya, bendanya. Kalau pengangkatan untuk pengangkatan mahar sekian. Jadi begini,
Orang yang bisa mengobati santet adalah orang yang bisa nyantet. Hanya itu cara ciri-cirinya. Orang yang bisa mengobati santet adalah orang yang bisa nyantet. Contoh kecil, kita atau sampean kalian kalau pengen mengajari anak naik sepeda motor, syaratnya adalah kalian harus bisa naik sepeda motor dulu. Bener gak? Harus bisa nyetir sepeda motor dulu baru bisa mengajarkan ke anak. Itu syaratnya. Seperti itu. Jadi itu secara logikanya saja. Walaupun misalkan bisa mengobati santet, tapi orangnya tidak bisa nyantet. Memang bisa, tapi itu bukan pakai yang aneh-aneh, tapi pakainya hanya ruqyah. Ya, ruqyah ya, hanya pakai ruqyah, doa, bukan pakai apa? Kambing. Oh, pakai kambing. Oh, daripada pakai kambing buat kayak gitu, mendingan di rumah disate bareng-bareng ya enggak? Tuh, sate bareng mayoran kan. Kambingnya 200. Nah, murah kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, murah mahal itu. Kerja juga 2 hari kan? 2 hari. Jadi pengobatan yang sebenarnya adalah orang al-hikmah adalah dengan cara doa. Dan kalau ruqyah itu ada beberapa tata cara, tidak cuma satu cara. Dan intinya live streaming ini adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa tidak ada namanya sukma ditarik. Ya, tadi itu sukmanya di ini ya, ke bawah 1. Terus indigonya sudah tutup. Padahal nggak punya indigo. Itu kata siapa indigo? Kata siapa? Nenek siapa? Kayak anak-anak yang lain diajarin langsung masuk, dikasih nasihat langsung ngerti. Istilahnya orang tua takut, ini nggak ada takut-takutnya. Suatu hari saya bawa ke orang pintar, katanya indigo. Udah gede, saya bawa yang kemarin dirawat sapi itu. Oke, jadi indigo itu bukan seperti itu. Kenapa antara anak yang pintar dan kurang pintar? Karena yang pintar itu rajin, yang kurang pintar itu kurang rajin, malas. Dan tadi saya sempat mendengarkan keluh kesah dari ibu, anaknya suka bantah ya, suka ngeyel ya. Ya watak seperti itu gimana mau berprestasi? Dan saya ingatkan ya dek, saya ingatkan. Telinganya dengarkan, kalau nggak dengarkan saya catuk nanti. Ya, jadi begini. Saya selalu mengingatkan kepada santri-santri saya atau alumni itu di Padepokan Cakralodaya yang Nusantara, bawahnya itu ada slogan Netepi Ajining Budi Luhur, yang artinya mengutamakan, memuliakan budi pekerti atau akhlakul karimah yang mulia. Jadi intinya mengutamakan akhlakul karimah, karena akhlak itu penting. Akhlakul karimah, sesakti apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, segagah apapun, seganteng apapun, kalau tidak punya akhlak, maka saya katakan santri saya itu adalah sampah. Saya tidak mau punya santri yang tidak punya akhlak. Itu ya, makanya saya mendidik santri itu keras, karena saya dibesarkan oleh alam. Saya jauh dari kedua orang tua, dan saya dibesarkan oleh alam, dan saya dididik dengan militernya Allah. Seperti itu. Jadi keras hidup saya, perjalanan saya keras. Dan ingat ya dek, sampean walaupun sampean itu hafid Quran sekalipun, haji 1000 kali sekalipun, umroh 1000 kali, bahkan sampean melantunkan Al-Quran dengan khusyuk, dengan merdu, dengan indah,
dan sampean bersolawat dengan indah, dengan merdu dan istiqomah, itu akan percuma, hampa kalau sampean satu ucap kata orang tua itu dibantah. Ya, seperti itu. Jadi begini, kenapa ulama-ulama selalu mengatakan orang tua itu bagaikan Al-Quran yang kumuh, Al-Quran yang sudah menua. Walaupun Al-Quran itu sudah menua, walaupun sudah sobek, tetap kita harus wudu, bersuci dulu sebelum menyentuhnya. Ya. Dan kalau kita menempatkan, menaruh, menyimpan Al-Quran harus setinggi mungkin tempatnya, tidak boleh di dasar. Yang artinya adalah kita harus memuliakan kedua orang tua. Seperti itu. Bukan egoisnya. Yang apa ya? Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Itu karena pernah terjadi kepada saya seperti itu. Makanya saya bisa mengungkapkan seperti ini. Itu terjadi kepada saya. Sebelum saya di pesantren, kakak saya tahu kenakalan saya seperti apa. Saya dulu adalah seorang preman. Makanya santri saya rata-rata mantan preman. Tuh, preman saya bagaimana? Bantah orang tua, suka nyolong duitnya ibu buat main PS. Itu, ya. Jadi itu gak baik, itu gak baik. Kalau seandainya saya tidak mau membenahi diri saya masuk ke dalam pesantren, maka hidup saya tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Dan kebetulan hari ini kakak saya sudah berapa puluh tahun nggak ketemu, dari sejak tahun 2007, kalau nggak 2006, 2007, sekarang 2020 berapa tahun? 13 tahun tidak baru bertemu kembali di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa melihat keponakan-keponakan saya melihat kakak saya. Walaupun saya kayaknya belum melihat depan saya. Oh, jadi begini. Dulu riwayat saya itu sangat buruk sekali. Kalau saya tidak masuk pesantren, maka saya tidak akan jadi seperti ini. Dan ternyata walhasil semua keluarga saya, bahkan masyarakat di sekitar saya kaget setelah pulang dari pesantren. Tuh, jejak perjalanan saya mendirikan pesantren itu 4 tahun, ya, 4 tahun, resminya 3 tahun, dan fokusnya itu 3 tahun ini. Dan mulai naik daun itu sudah 2 tahun ini. Perjalanan saya luar biasa, cepat banget di situ. Karena apa? Karena saya melewati rintangan-rintangan yang sangat dahsyat sekali. Yang sempat saya 2 kali berusaha bunuh diri. 2 kali, riwayat hidup saya itu 2 kali hampir bunuh diri. 1 liter baygon itu pernah saya minum tapi saya gak mati. Saya cuma punya doang, gak berbusa, gak apa, gak pingsan, gak apa, gak mati. Dan kedua saya sempat hampir gantung diri, ketahuan sama almarhum paman saya. Itu. Dan saya pernah ketabrak bus sampai jauh, terpental jauh, tapi alhamdulillah motor saya gak kenapa-napa, badan saya pun gak ada apa-apa, gak kenapa-napa, yang saya boncengi juga gak kenapa-napa. Dan itu motor itu gak jatuh, cuma geser, jauh banget dia, luar biasa. Saya sempat tenggelam di sungai Bengawan Solo 20 menit, hilang saya karena kaki saya nyangkut di rumput-rumput di dasar itu, dan ketemu ternyata saya hidup juga. Yang artinya Allah belum menghendaki saya mati, karena saya ada tugas. Itulah skenario Allah. Mungkin tugas yang diberikan dari Allah untuk saya itu sebagian kecil seperti ini, untuk membantu teman-teman saya yang masih nakal, masih menyimpang. Itu saya bantu untuk apa ya,
untuk bercermin supaya saya ini menjadikan cermin seperti itu, cermin bagi teman-teman saya. Jadi kebetulan saya sebelum masuk pesantren itu pernah di Jakarta 2 tahun itu, karena saya buronan polisi dulu. Tuh, polisi tidur maksudnya. Jadi bukan polisi hidup, polisi tidur. Jadi saya masuk ke Jakarta itu karena saya nggak mau sekolah, dan saya pengennya kerja, pengen cari duit, kerja bangunan di Jakarta 2 tahun, pulang-pulang saya masuk pesantren itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa sahabat-sahabat menjadi sahabat saya, saudara-saudara yang hadir di sini menjadi keluarga saya, seperti itu.